Happy New Moon in Gemini teman-teman, aka selamat merayakan bulan baru di Gemini, yang artinya ini akan jadi waktu atau momentum yang baik untuk kita manifesting segala hal terkait pola komunikasi, mindset, atau misalnya tertarik untuk ganti kendaraan, ganti alat transportasi, atau ganti gadget, ganti mengubah perspektif kamu, pola pikir kamu, cara kamu berpikir, cara kamu menerima informasi dan mengolah serta mengelola informasi, dan bagaimana cara kamu berkomunikasi juga dengan orang lain, termasuk dengan dirimu sendiri juga. New Moon in Gemini ini akan mengajarkan kita pentingnya memilah dan memilih informasi yang mau kita masukkan ke dalam diri dan tidak, serta akan membantu kita juga untuk membersihkan segala bentuk pikiran atau pola ketakutan dari masa lalu, patterns, repeating patterns terutama, dan tendensi self-sabotage atau tendensi mental, kebiasaan atau sikap-sikap mental yang sifatnya destruktif atau malah menjatuhkan dan bisa mencelakakan, membahayakan diri kita sendiri juga. It is time for us to dream big. Ini waktunya untuk kita berani bermimpi lagi. Tapi karena transitnya itu juga berdekatan dengan Saturn yang transit, Saturn yang retrograding di Pisces, transit Saturn retrograding di Pisces, lalu Pluto juga retrograding, dan sebentar lagi Neptune dan Venus mau retrograding. Mampukan dirimu untuk bisa membedakan mana hal-hal yang selaras buat mimpi jangka panjangmu dan mana yang tidak, mana yang align dan mana yang tidak. Pastikan tidak ada tendensi atau pikiran atau sikap dan sifat you manipulate your reality. Kamu malah memanipulasi realita hidup kamu karena ketakutanmu sendiri atau karena kekhawatiranmu sendiri. Perhatikan Gemini ada di mana di birth kalian, di houses kalian, karena itu yang akan kena dampaknya banget. Kalau teman-teman punya placement significant Sun, Moon, Rising atau personal planets di Gemini, itu pasti akan kena dampak ya, dan akan terasa lebih intensif dibanding yang lain. Ini bukan berarti suatu hal yang negatif ya, sama sekali bukan suatu hal yang negatif. Hanya saja setiap transit itu tidak ada yang bisa dibilang kita itu pasti bagus banget atau jelek banget. Hanya saja setiap transit chart atau natal chart tiap orang itu punya fungsinya masing-masing untuk membantu kita bertumbuh dan berproses. Anyways, seperti aku bilang tadi, gunakan transit yang ada sekarang ini untuk membantu kita keluar dari ilusi atau keluar dari ketakutan, keluar dari kekhawatiran, untuk membantu kita set intentions, tentukan target, tentukan niat untuk bisa aku bisa bilang building healthy relationships, membangun hubungan atau koneksi yang lebih sehat dengan orang-orang sekitar kita, mulai dari cara kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain. Banyak orang yang mungkin ngerasa sadar tidak sadar mereka menyepelekan komunikasi, menyepelekan arus komunikasi. Padahal healthy flows of communications atau arus komunikasi yang sehat itu bisa menyelamatkan banyak hal dan bisa menyelamatkan banyak hubungan, bisa memudahkan hidup manusia. Kalau misalnya kalian bekerja di bidang media, komunikasi, atau marketing, this is a great time for you to improve your maybe products quality atau service quality. Ini waktu yang tepat buat kamu mengimprove atau meningkatkan kualitas diri, kualitas produk kamu, kualitas jasa kamu, terutama kalau kalian bekerja di bidang media. Dan aku bisa bilang transit ini akan membuka banyak fakta, akan membuka banyak kebenaran, dan membantu kita belajar memilah dan memilih apa yang perlu kita prioritaskan, apa yang pantas kita prioritaskan, dan mana yang tidak. Selama kita juga sebetulnya juga jujur dan membuka diri terhadap fakta dan terhadap kebenaran.
Tapi mungkin akan terasa sulit transitnya buat teman-teman yang masih suka kabur-kaburan dari emosi, atau berusaha menghindari lukanya, atau berusaha denial. It's gonna be a great healing opportunity. This summer is gonna be a great healing opportunity. Terutama dengan Pluto yang lagi retrograding dalam beberapa bulan ke depan, dan Saturn yang mau retrograding, bahkan sudah sih sebetulnya saat aku rekam ini, Saturn sudah retrograding. Anggaplah kesempatan yang ada ini untuk kita menyelam dulu ke dalam diri, untuk membersihkan apakah ada trauma, luka, atau sisa ketakutan, sisa kekhawatiran dari masa lalu yang perlu dibuang dulu sebelum kita susun rencana jangka panjang, susun strategi, dan susun aku bisa bilang long term plans yang sifatnya beneficial buat kamu. Strategi-strategi yang sifatnya nantinya bisa membantu prosesmu, rencanamu, atau bahkan targetmu, terutama yang lagi-lagi long terms, yang jangka panjang, yang memang perlu kedisiplinan, perlu kesabaran, perlu perseverance, atau perlu kegigihan, dan perlu kamu untuk bisa berkomitmen step by step dalam memperjuangkan harapan atau keinginan itu, apapun itu bentuknya, dalam konteks apapun. Buka diri untuk belajar lebih banyak lagi, dan bersedia untuk diajar, bersedia untuk diproses, tidak memaksakan kehendak, atau terlalu tidak fleksibel, atau bahkan aku bisa bilang terlalu baperan dengan perkataan entah orang lain atau pikiran orang lain dan dirimu sendiri. Do not resist changes. Jangan menghindari perubahan atau bahkan uncertainty, karena dari perubahan atau dari ketidakpastian, dari gangguan atau dari distraksi pun kita bisa belajar. Dan pastikan kamu juga tidak terlalu close minded atau tertutup. Be open to newness, be open to flow, be open to respect changes. Buka dirimu untuk menghargai perubahan. Sebetulnya aku bisa bilang ini momentum atau waktu yang tepat untuk, misalnya ada yang tertarik mau energi check dengan tarot readers atau healer favorite kamu, atau ada yang mau mulai membersihkan koneksi atau rebalancing mind, body, and soul. Terus mau vision board, mau set intentions, boleh banget, tapi pastikan kamu memprioritaskan hal-hal yang memang kamu sendiri pun bersedia untuk berkomitmen terhadap hal itu. Well, aku rasa aku akan membuka ruang buat teman-teman mengevaluasi apa yang mau kamu perhatikan. Jadi aku gak akan ngoceh panjang-panjang, tapi aku mau sedikit bahas singkat dampaknya untuk tiap zodiak, terutama Sun, Moon, Rising. Perhatikan Sun, Moon, Rising kamu. Aku akan coba channeling dan cek ya astrologically, terutama berdasarkan Sun, Moon, Rising kalian, mulai dari Rising dan Moon barusan. Kamu bisa cek itu. Teman-teman yang punya area Sun, Moon, Rising, dampak ini akan kena ke pola pikir kamu, mindset kamu. Mungkin kamu akan tertarik untuk mengasah skill atau talenta baru dan membuka diri untuk pengalaman-pengalaman baru. Teman-teman Taurus Rising, Sun, dan Moon, dampaknya itu bisa membantumu mengevaluasi bagaimana cara kamu mengelola budgeting, keuangan, investasi, proses pertumbuhan, dan proses penyembuhan diri, pemulihan diri. Lalu teman-teman Gemini Rising, of course, it's gonna impact you a lot. Ini akan berdampak banget ke kalian, dan ini akan membantu kalian untuk mengasah potensi-potensi dari dalam diri, dan kasih kesempatan buat dirimu bertransformasi secara personal, dan mungkin mengubah penampilan, mengubah image. Cancer Rising, dampaknya ini ada kaitan dengan intuisi kalian, ke spiritualitas kalian. Mungkin ada yang tertarik buat traveling atau ya memulihkan diri secara menyeluruh, itu akan efektif banget. Leo Rising kena dampaknya akan di 11 house kalian. Ini ada kaitan dengan mungkin akan jadi kesempatan untuk kamu mengevaluasi komunitas, lingkungan pergaulan kamu, lingkungan pertemanan kamu, networking, koneksi kamu, bahkan mimpi dan harapan jangka panjang kamu. Virgo Rising akan kena ke 10 house, dan ini ada kaitan juga dengan karir, improvements, goals, atau popularitas, recognition, dan bagaimana orang menghargai kamu. Itu bisa kamu evaluasi
di periode kali ini. Libra rising, dampaknya itu bisa kena ke 9th house kalian. Dan ini ada kaitan dengan spiritualitas juga. Studi. Mungkin kamu lebih tertarik untuk menggait tentang panggilan jiwa kamu. Apa makna hidup dan kebijaksanaan. Atau tertarik untuk mengeksplorasi kedalaman mental dan emosional serta spiritualitas dirimu sendiri. Scorpio rising ada kaitan dengan kamu bisa gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan dengan dirimu sendiri, menghargai emosi, menghargai proses pertumbuhan, menghargai keintiman dengan dirimu sendiri dan juga dengan orang lain, termasuk untuk belajar mengontrol diri sendiri dan memaksimalkan potensi kamu untuk self improvement. Lalu Sagittarius rising, dampaknya akan kena ke 7th house kalian, which is good sebetulnya. Ini ada kaitan dengan membantumu mengevaluasi kontrak, hubungan atau situasi, lingkungan kerja, lingkungan hubungan asmara kamu, pasangan kamu, interaksi kamu dan pola komunikasi kamu dengan pasangan itu bisa diperbaiki. Capricorn rising, ini dampaknya akan Capricorn Sun Moon rising ya. Dampaknya akan kena ke gaya hidup, lifestyle, habit, diet, pola makan, apa yang kamu konsumsi, perubahan, atau bahkan interaksi kamu dengan teman-teman, kolega, dan lingkungan sekitarmu. Aquarius rising, dampaknya bisa kena ke 5th house kalian atau ada kaitan dengan bagaimana cara kamu menghargai fun atau hal-hal yang membuat kamu tertarik, hal-hal yang membuat kamu lebih hidup lagi. Romance bahkan bisa juga, dan terkait self-expression juga bisa, atau memaksimalkan dan mengevaluasi ide-ide kreatif yang kamu miliki. Last but not least, teman-teman Pisces rising, gunakan waktu dan peluang atau kesempatan dari transit yang ada ini untuk kamu memaknai dan mengevaluasi hubungan kamu dengan keluarga, hubungan kamu di rumah, apa makna rumah, fondasi atau pilar untuk kamu mengejar mimpi, dan bagaimana cara kamu merawat dirimu sendiri serta orang lain yang kamu sayang, yang kamu pedulikan. Perhatikan dinamika hubungan kamu dengan orang-orang sekitar kamu, terutama dengan keluargamu. Well, aku rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Ingat, this is not the time for us to rush, but it's a great time for us to prepare for our long-term plans, long-term dreams. Happy planning and happy manifesting. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.